Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan menyampaikan materi mengenai analisa tren teknologi komputer. Kelompok kami sendiri terbagi di atas saya sendiri, nama Nabil Muhammad Taufan dengan NIM 2004136 dan rekan saya Tantan Nugraha dengan NIM 2003070. Yang pertama, dari analisa tren teknologi sendiri itu, yang pertama adalah artificial intelligence. Nah, artificial intelligence sendiri merupakan bisa disebut juga sebagai kecerdasan buatan, merupakan kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial, atau bahasa Inggrisnya adalah artificial intelligence yang dapat disingkat jadi AI. Nah, ini didefinisikan sebagai suatu kecerdasan entitas ilmiah. Nah, kecerdasan buatan ini juga memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru dan melaksanakan tugas seperti manusia. Sebagian besar contoh AI yang Anda dengar pada masa dewasa ini mulai dari komputer yang memainkan catur hingga mobil yang mengendarai sendiri. Sangat mengandalkan pembelajaran mendalam dan pemrosesan bahasa alamiah. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses jumlah besar data dan mengenali pola dalam data. Tidak seperti persepsi umum, beberapa contoh penerapan artificial intelligence sendiri ini tidak terbatas pada hanya pada industri IT saja, tetapi teknologi ini juga sebaliknya digunakan di bidang lain seperti medis, bisnis, pendidikan, hukum, dan manufaktur. Nah, untuk penggunaan AI sendiri banyak memiliki contoh, salah satunya adalah Siri. Siri adalah salah satu asisten pribadi virtual paling populer yang ditawarkan oleh Apple di iPhone dan iPad. Asisten yang diartikan sebagai suara perempuan ramah yang berinteraksi dengan pengguna dalam rutinitas sehari-hari. Dia akan membantu pengguna menemukan informasi, mendapatkan petunjuk arah, mengirim pesan, melakukan panggilan suara, membuka aplikasi, serta dapat menambahkan acara ke kalender. Siri menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mendapatkan pertanyaan dan permintaan bahasa alami yang lebih cerdas dan mampu memahami. Ini pasti salah satu contoh paling ikon dari kemampuan belajar pada mesin smartphone. Lalu selanjutnya ada Tesla. Tidak hanya pada smartphone, tetapi mobil pun juga sekarang sudah bergeser ke arah artificial intelligence. Tesla adalah suatu produk yang menyediakan driver manusia. Ini adalah satu teknologi mobil terbaik yang tersedia sampai sekarang. Mobil ini tidak hanya mampu meraih banyak penghargaan, tapi juga fitur seperti pengemudi sendiri, kemampuan prediktif, serta inovasi teknologi mutlak lainnya. Lalu selanjutnya adalah mengenai machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning sendiri merupakan suatu atau bisa disebut juga dengan pembelajaran mesin, yaitu merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sebelumnya kita sudah bahas. Machine learning ini adalah merupakan suatu disiplin ilmu yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku yang didasarkan pada data empiris seperti dari sensor, data atau basis data. Machine learning ini memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam tergantung dari apa yang ia pelajari. Nah, secara mendasar cara kerja dari machine learning ini adalah belajar seperti manusia, menggunakan contoh-contoh. Dan setelah itu barulah dapat menjawab suatu pertanyaan terkait proses belajar ini menggunakan data yang disebut dengan trained dataset. Berbeda dengan program statis, machine learning diciptakan untuk membentuk program yang dapat belajar sendiri. Dari data tersebut, komputer akan melakukan proses belajar atau training untuk menghasilkan suatu model. Proses belajar ini menggunakan algoritma machine learning sebagai penerapan teknik statistika. Model inilah yang menghasilkan informasi, kemudian dapat dijadikan pengetahuan untuk memecahkan suatu permasalahan sebagai proses input-output. Model yang dihasilkan dapat melakukan klasifikasi ataupun prediksi ke depan. Untuk machine learning sendiri terbagi menjadi beberapa metode algoritma. Terdiri dari 4, yaitu supervised machine learning algorithms,
kedua itu adalah unsupervised machine learning algorithm, yang ketiga adalah semi supervised machine learning algorithm, yang keempat adalah reinforcement machine learning algorithm. Nah, untuk supervised machine learning algorithm adalah suatu algoritma mesin yang dapat menerapkan informasi yang telah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Misalnya data klasifikasi tersebut sebelumnya terarah. Algoritma ini mampu memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Lalu selanjutnya adalah unsupervised machine learning algorithms, yaitu algoritma machine learning yang digunakan pada data yang tidak mempunyai informasi yang dapat diterapkan secara langsung atau tidak terarah. Algoritma ini diharapkan mampu menemukan struktur tersembunyi pada data yang tidak berlabel. Lalu yang selanjutnya adalah semi supervised machine learning algorithm, yaitu suatu algoritma yang digunakan untuk melakukan pembelajaran data berlabel dan tanpa label. Sistem yang menggunakan metode ini dapat meningkatkan efisiensi output yang dihasilkan. Lalu yang terakhir adalah reinforcement machine learning algorithm, yaitu algoritma yang punya kemampuan untuk berinteraksi dengan proses belajar yang dilakukan. Algoritma ini akan memberikan poin atau reward saat model yang diberikan semakin baik atau mengurangi poin error saat model yang dihasilkan semakin buruk. Salah satu penerapan yang dijumpai pada reinforcement machine learning algorithm ini adalah search engine atau mesin pencari. Lalu selanjutnya adalah robotic process automation. Robotic process automation ini merupakan suatu bentuk teknologi otomasi yang dijalankan oleh robot perangkat lunak metaforis atau bisa disebut dengan bot, juga menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menjalankan sebagian atau sepenuhnya aktivitas manusia yang manual, berbasis aturan dan berulang. Robotic process automation sendiri mampu meniru aktivitas manusia di dalam komputer, tapi dengan kecepatan dan akurasi hingga 100%. Bot RPA atau robotic process automation dapat login pada suatu aplikasi atau sistem, memasukkan data dan mengkalkulasikan serta menyelesaikan tugas, lalu ia akan logout dari aplikasi itu secara otomatis. Robotic process automation sendiri merupakan suatu pengembangan dari 3 teknologi utama, yaitu screen scraping, workflow automation, dan artificial intelligence. Nah, untuk screen scraping sendiri adalah satu proses mengoleksi data screen display dari aplikasi legacy sehingga data dapat ditampilkan oleh user interface yang lebih modern. Lalu selanjutnya adalah software workflow automation, yaitu menghilangkan proses data entry manual sehingga dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi. Sedangkan untuk artificial intelligence sendiri yang sebelumnya sudah dibahas adalah suatu sistem kecerdasan buatan yang mampu menjalankan tugas-tugasnya yang umumnya membutuhkan intervensi kecerdasan manusia. Selanjutnya adalah edge computing. Edge computing sendiri merupakan suatu paradigma komputasi terdistribusi yang membawa komputasi dan penyimpanan data lebih dekat ke lokasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan waktu respon dan menghemat bandwidth. Dengan kata lain, edge computing adalah proses yang memfokuskan dan memproses lalu lintas Internet of Things atau IoT dan penyimpanan data sedekat mungkin dari sumber data ke pusat data sehingga dapat mengurangi latensi dan penggunaan bandwidth yang tidak diperlukan. Edge computing ini sendiri hadir sebagai pendukung dari sistem yang sudah ada, yaitu cloud computing yang memiliki lebih banyak kekurangan seperti lambatnya komunikasi data dari jaringan atau latensi serta keterbatasan bandwidth. Secara sederhana, edge computing ini adalah menjalankan proses seminimal mungkin dari cloud dan memindahkannya pada tempat lokal, layaknya penggunaan komputer secara personal. Konsep ini dapat membawa komputasi pada jaringan edge untuk mengurangi komunikasi jarak jauh antara klien dan server. Proses lalu lintas jaringan dari IoT akan berhenti pada jaringan edge computing. Kemudian data pada edge computing akan kembali didorong pada sistem cloud. Ketika perangkat IoT menerima perintah dari smart device, perintah tersebut akan masuk dan dikirimkan melalui edge, sehingga bandwidth yang dibutuhkan untuk memproses perintah tersebut lebih singkat. Menggunakan edge computing pada masa dewasa ini mulai banyak diadopsi oleh korporasi yang menggunakan media digital karena dinilai lebih efisien serta menghemat pengeluaran yang harus dikeluarkan dibanding menggunakan cloud computing system. Nah, penjelasan pertama yang akan dijelaskan mengenai analisa tren komputer yaitu Internet of Things atau disingkat IoT. Internet of Things itu sendiri pada sejarahnya itu pertama kalinya dikeluarkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 di salah satu presentasinya, dan semakin hari
Dan sampai kini tuh banyak perusahaan yang mulai mendalami yang namanya Internet of Things. Perusahaan tersebut diantaranya ada Intel, Microsoft, Oracle, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ada 4 unsur utama pembentuk Internet of Things itu sendiri, yaitu ada sensor, ada konektivitas, ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan ada perangkat yang berukuran kecil. Sensor sendiri itu merupakan sebuah peralatan yang mampu menangkap dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan hal tertentu. Sensornya itu bisa berupa sensor gerak, sensor panas, sensor udara, ataupun sensor yang lainnya. Nah, selanjutnya unsur pembentuk kedua yaitu konektivitas. Konektivitas ini fungsinya itu sebagai penghubung atau untuk pertukaran informasi yang ada di dalam Internet of Things sendiri. Dan biasanya konektivitas ini harus ada dalam keadaan stabil, tapi tidak harus dalam bentuk yang besar. Nah, yang selanjutnya itu unsur pembentuknya itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini itu memungkinkan bagi mesin-mesin dapat belajar dari pengalaman, melakukan tugas layaknya manusia, serta menyesuaikan berbagai input yang baru. Dan yang keempat yaitu perangkat yang berukuran kecil. Dengan semakin kecilnya ukuran perangkat, maka akan meningkat pula skalabilitas, ketepatan, dan juga fleksibilitas dari pengembangan IoT itu sendiri. Nah, teknologi seperti ini itu harganya itu akan semakin murah, dan jika ukurannya semakin kecil, maka tentunya akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya mengenai analisa tren komputer yang akan dibahas yaitu cyber security. Nah, yang selanjutnya akan dibahas yaitu mengenai cyber security. Apa sih pengertian cyber security itu? Cyber security itu simpelnya itu bisa kita artikan sebagai perlindungan suatu informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan semua jenis tindakan yang sengaja dilakuin gitu untuk mengganggu kerahasiaan, integritas maupun ketersediaan suatu informasi. Nah, yang akan dibahas yaitu sekarang mengenai cyber security. Nah, internet itu sebenarnya kita bisa ilustrasiin sebagai rumah yang kuncinya itu dimiliki sama orang lain. Di mana ketika rumah itu kuncinya dimiliki sama orang lain, maka privacy dan keamanan kita itu tidak terjaga ya. Nah, internet pun bisa diibaratkan seperti rumah tersebut, karena di internet kita bisa menyimpan, melakukan sesuatu hal yang bisa mengganggu keamanan gitu. Nah, apakah ada sih cara untuk mengatasinya? Sebenarnya internet itu awal diciptakannya itu dilihat sebagai sebuah kotak sepatu. Namun seiring perkembangan waktu, internet itu dilihat sebagai gedung pencakar langit, di mana hal tersebut dikarenakan internet awalnya berkembang di hanya beberapa kalangan saja, baik di perguruan tinggi, bisnis besar, dan lainnya. Pada awalnya, internet itu dikembangkan dari superkomputer masif yang saling berbicara. Nah, setelah dua komputer dapat mengirim informasi bolak-balik, maka akan memiliki yang namanya jaringan. Jaringan secara bertahap berkembang sampai komputer pribadi itu muncul tahun 80-an. Lalu, setelah komputer pribadi itu muncul, orang tidak hanya bisa berbicara satu sama lain, namun bisa bertukar uang, bisa mendapatkan berita, bisa berbelanja atau shopping, bisa untuk melakukan aktivitasnya, bisa untuk menyalakan lemari es, untuk pabrik, dan sebagainya. Namun hal tersebut memiliki konsekuensi yang namanya keamanan. Nah, satu komputer itu dapat mengirim instruksi lain untuk menghapus semua yang ada di dalamnya atau mengambil alih. Itu biasa disebut virus atau malware ya. Atau seorang dapat mencuri identitas orang lain dengan menebak, memecahkan, atau mengekstrak kata sandi. Nah, kerentanan seperti ini tidak akan pernah hilang sepenuhnya karena mereka itu tertanam dalam file arsitektur internet. Penjahat menggunakan untuk mencuri miliaran dolar, pemerintah menggunakannya untuk pengawasan, dan peretas menggunakannya untuk mencapai tujuan politik mereka. Antara tahun 2004 sampai 2013, lebih dari 1 miliar catatan informasi pribadi dicuri atau dibocorkan melalui pelanggaran data organisasi besar. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu virtual reality sebagai salah satu analisa dari tren komputer. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai virtual reality. Virtual reality itu sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang itu bisa melakukan simulasi terhadap objek nyata dengan menggunakan komputer yang bisa membangkitkan suasana 3 dimensi, yang mana hal tersebut bisa mengakibatkan si pemakai aplikasi dari virtual reality ini seolah-olah terlibat secara fisik. Nah, sebenarnya banyak sekali yang dapat dimanfaatkan dari adanya
teknologi virtual reality ini. Di antaranya bisa untuk perancang obat, untuk arsitek, untuk insinyur, untuk pekerja medis, dan lain sebagainya. Bahkan seorang pilot sebelum bisa terbang ke langit yang nyata, mereka melakukan simulasinya menggunakan teknologi virtual reality ini. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu cara kerja VR dan peranti apa saja yang digunakan dalam VR itu sendiri. Yang pertama, peranti yang digunakan dalam VR yaitu ada VR Box. Yang kedua, peranti yang digunakan yaitu adalah controller atau glove, yang merupakan peranti untuk menangkap gerakan tangan dan mengirimkan informasi gerakan ke sistem VR itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada walker. Walker ini dimaksudkan untuk memantau gerakan kaki, yang dapat mengatur kaki pemakai agar merasakan beban seperti kalau melangkah dan dalam dunia nyata. Yang selanjutnya ada headset. Headset merupakan peranti yang digunakan untuk memonitor gerakan kepala. Selain itu, peranti headset ini juga memberikan pandangan lingkungan yang semu kepada pemakai, sehingga seolah-olah pemakai melihat dunia nyata. Nah, semua peranti ini tuh dipantau oleh sistem, dan sistem memberikan reaksi terhadap apa yang telah kita berikan gitu. Jadi si pemakai itu seolah-olah merasakan sedang berada pada situasi yang nyata, baik secara fisik maupun secara psikologis.